Seorang dari gerombolannya tertangkap saat mau terobos istana. Dua kadrun pengasong khilafah ini tak terima hingga mereka mulai menebar fitnah kemana-mana. Seorang perempuan menerobos istana presiden sambil membawa senjata api jenis FN pada Selasa 25 Oktober 2022. Senjata api tersebut kemudian ditodongkan ke anggota Pas Pampres yang sedang siaga berjaga. Kini perempuan itu telah ditangkap. Tentu yang paling harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi adalah setelah ini siapa yang akan terkena fitnah. Ya, ini bentuk kewaspadaan kita. Itu perekrutan pengantin jalan terus, waspada HTI, FPI, khilafah, waspada, pret. Jangan-jangan itu tempelan saja semuanya. Hari-hari dia nggak pakai kerudung, kan bisa jadi begitu gitu. Untuk aksi ini maka dipasangkan kerudung, disimpankan kitab suci, kan ceritanya jadi begitu gitu. Kesimpulannya adalah pengalihan isu, nggak ada lagi yang lain. Kalau umat Islam mau kan seharusnya pakai logika kan. Saat aksi aja udah serbu aja, dudukin aja istana, kan selesai jadinya permasalahan. Inilah upaya-upaya terus yang dilakukan oleh para musuh-musuh muslim untuk mendegradasikan umat Islam. Ya. Saking bencinya kepada pemerintah, saking bencinya mungkin kepada kita-kita. Dan kita-kita dituduh buzzer, seolah kita mau menyudutkan Islam. Kemudian dicarilah cara-cara untuk mendowngrade, salah satunya adalah dengan pemakaian jilbab dan cadar yang diidentikan dengan aksi-aksi yang tidak sepantasnya. Aksi-aksi kejahatan, aksi-aksi kriminal. Ketika kita kemudian ya katakan mengkritik habis-habisan atau bahkan sampai menyudutkan, itu bukan kita benci Islam, tapi kita benci kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan ajaran Islam, tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bukan kadrun namanya kalau mereka tidak menjadi produsen utama sumber pembuatan fitnah yang ada di Indonesia. Fitnah seakan-akan sudah menjadi syariat yang wajib mereka lakukan sebagai bentuk loyalitas serta fanatisme mereka terhadap gerombolannya, yang mereka anggap sebagai gerombolan paling suci dan paling mulia di antara semuanya. Selain itu, fitnah bagi Bani Kadrun seolah sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Mereka seperti sudah tidak peduli lagi dengan ancaman dosa besar fitnah yang telah diperingatkan oleh Allah kepada umat Islam jika melakukan hal tersebut. Biasanya kadrun akan memproduksi fitnah adalah sebagai senjata bagi mereka untuk menyerang lawan dan sebagai alat pertahanan jika gerombolan mereka mulai tersudutkan. Contoh fitnah sebagai senjata adalah kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi, yang mana fitnah tersebut hampir dilakukan oleh semua kadrun-kadrun yang ada di muka bumi. Kemudian fitnah sebagai alat pertahanan mereka adalah seperti kasus yang baru saja terjadi di depan istana. Kadrun sadar betul bahwa kadrunwati bercadar yang mencoba menerobos istana, ciri-cirinya adalah jelas manusia kadrun sejenis mereka. Sehingga tindakan bodoh kadrunwati bercadar tersebut secara otomatis akan menyudutkan gerombolan mereka, karena publik akan melihat kenyataan bahwa gerombolan kadrun memang ajarannya tidak ada beda dengan ajaran para teroris yang sangat berbahaya. Dan untuk menangkal stigma publik terhadap mereka, maka dibuatlah fitnah-fitnah seolah penguasa sedang membuat drama, dan semua itu hanyalah settingan yang sengaja dibuat dengan tujuan yang bla bla bla. Lucunya, ketika mereka membuat fitnah, nampaknya mereka tidak saling berkoordinasi dahulu, supaya fitnah yang mereka buat bisa seragam dan tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satu fitnahnya adalah settingan untuk mengalihkan isu, dan yang satu lagi fitnahnya settingan ini sengaja dibuat untuk menyudutkan umat Islam. Baiklah, anggap saja fitnah yang menyebut kasus ini settingan untuk pengalihan isu adalah fitnah recehan yang bisa kita abaikan. Tapi fitnahan si Saiful Zaman, pendukung berat Anies Baswedan, yang mengatakan ini adalah settingan yang sengaja dibuat untuk menyudutkan umat Islam, tentu bukan fitnahan yang main-main. Ini bisa dikatakan fitnah kelas berat karena isu yang dia bawa sudah menyangkut agama dan keyakinan manusia. Akibatnya akan sangat berbahaya jika umat Islam termakan dengan fitnahnya. Apa dia pikir hanya dia dan gerombolannya saja yang beragama Islam? Apa mereka menganggap kita yang notabene sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia ini bukan beragama Islam seperti mereka? Dan apakah mereka menganggap pemerintahan yang mayoritas diisi oleh pejabat-pejabat yang beragama Islam juga bukan merupakan umat Islam? Sehingga mereka menganggap ketika pemerintah maupun kita menyudutkan gerombolan mereka, kemudian mereka menganggap kita sedang menyudutkan umat Islam.
Mereka seperti tidak pernah sadar diri. Kita yang merupakan umat Islam mayoritas saja tidak pernah mengatasnamakan seluruh umat Islam. Lah mereka yang hanya kelompok Islam minoritas dengan tidak tahu malunya selalu koar-koar mengatasnamakan seluruh umat Islam. Jika Kadrun mengatakan kasus ini settingan untuk menyudutkan umat Islam, kalimat yang benar yang seharusnya diucapkan oleh mereka adalah kasus ini settingan untuk menyudutkan umat muslimin, bukan menyudutkan umat muslim. Dan satu poin kunci utama, jangan sampai Anda menganggap bahwa ketika pemerintah atau siapapun aja yang menentang gerakan sebuah kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang memang gerakannya itu merusak, ya, yang memang satu kali gerakannya merusak, sebagai kita itu atau pemerintah itu benci Islam, bukan. Cuma benci kelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Inilah upaya-upaya terus yang dilakukan oleh para musuh-musuh muslim untuk mendegradasikan umat Islam, ya. Kita sangat akui bahwa memang ada beberapa orang di sebuah kelompok yang ngakunya beragama Islam, tetapi menerapkan ajaran yang keliru. Itu Anda harus catat. Kemudian dicarilah cara-cara untuk mendowngrade, salah satunya adalah dengan pemakaian jilbab dan cadar yang diidentikan dengan aksi-aksi yang tidak sepantasnya, aksi-aksi kejahatan, aksi-aksi kriminal. Kalau seperti ini terus, ya kapan orang-orang yang punya pola pikir serta perilaku sengklek itu akan sadar? Sementara di sisi lain mereka ada yang membela gitu loh. Nah, ini buah dari apa yang kita khawatirkan bersama, itu mengenai radikalisme yang berakar dari keyakinan beragama dan dipicu oleh kebencian kepada pemerintah. Ya, karena memang banyak dai, banyak orang ngaku dai, khotbah, gerakan-gerakan mengatasnamakan nahi mungkar yang terus-menerus menebarkan kebencian umat kepada pemerintah. Diakui atau tidak oleh para kadrun, aksi-aksi radikalisme bahkan tololisme awal mulanya memang dipicu oleh doktrin-doktrin yang dilakukan oleh dedengkot-dedengkotnya Bani Kadrun untuk membenci pemerintah yang tidak disukai oleh mereka. Dan dari doktrin kebencian inilah yang pada akhirnya akan mengupgrade aksi mereka untuk bertindak kepada aksi yang lebih jauh daripada hanya sekedar kebencian belaka. Kadrun memang selalu mengatakan bahwa dedengkot-dedengkot mereka tidak pernah mengajarkan aksi tololisme. Ya, memang benar, para dedengkotnya Kadrun memang tidak mengajarkan aksi tololisme kepada pengikutnya. Tapi doktrin-doktrin kebencian yang mereka tanamkan akan memicu kebencian yang luar biasa kepada pemerintah bahkan negara, yang pada akhirnya ketika mereka merasa tidak puas dengan kelompok mereka yang hanya sekedar mengumbar kebencian saja tapi tidak bertindak apa-apa, maka mereka akan berpindah kepada level yang lebih ekstrim, termasuk pindah kepada jaringan kelompok tololisme, yang mana ketika mereka berada di sana, mereka tidak hanya memendam kebencian saja, namun mereka juga bisa melampiaskannya dengan aksi-aksi yang selama ini kita kenal sebagai aksi tololisme untuk melampiaskan kebencian mereka. Jadi jika para kadrun mengatakan dedengkot mereka tidak mengajarkan tololisme kepada pengikutnya, memang iya. Tapi doktrin-doktrin yang mereka tanamkan telah menjadi pintu gerbang bagi para pengikutnya, serta menjadi pemicu bagi mereka untuk masuk ke dalam jaringan tololisme untuk melampiaskan kebencian mereka yang tidak bisa mereka lakukan jika mereka tidak masuk ke dalam jaringan yang lebih tinggi dari tempatnya saat ini. Maka dari itu, kita akan terus lawan para kadrun apapun risikonya. Dituduh buzzer, dituduh PKI, dituduh pengadu domba umat Islam, itu terserah mereka. Yang pasti kita mengajak seluruh bangsa Indonesia yang masih waras otaknya supaya tidak terjerumus ke dalam lingkaran gerombolan kadrun yang sejatinya mereka semua adalah ancaman yang nyata bagi bangsa dan negara.